Ya, kita boleh beribadah online. Ya, puji Tuhan, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Ya, shalom semuanya. Dan kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian. Dia sungguh indah. Saya serahkan untuk doa berkat, sotum dan salam, kata Pak Edi. Kebaktian Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nas pengantar diambil Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Amin, amin, amin. Amin, amin, Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat
Ya, saya akan membacakan untuk yang pertama, yaitu selamat ulang tahun buat Saudara William Ben Susanto, tanggal 12, juga untuk Ibu Rahel Ana Listiawati, tanggal 17 April, Ibu Cindy Laura Suganda, tanggal 17 April, juga Ananda Ameli Eleonor Gunawan, tanggal 17, di hari yang sama ada 3 orang, ya. Kiranya Tuhan memberkati, selamat ulang tahun untuk semuanya. Untuk persembahan-persembahan, yaitu untuk online hari ini bisa ditransfer ke rekening bendahara ya. Biasa ke Ibu Lidiatin, ya. AC-nya bisa dilihat di layar. Juga untuk persembahan untuk kas gereja, diakonia, perpuluhan, ya bisa dikasih beritanya. Untuk warta berikutnya yaitu telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Tio Junwei, ya Ibu VV, usianya 91 tahun, ibu dari Ibu Sian Hindarto, dan oma dari Frans dan Ibu Maria. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan, yang meninggal pada tanggal 9 April, hari Kamis, sekitar pukul 7.45. Ya, jenazah sudah telah dimakamkan pada hari Jumat kemarin, tanggal 10 April di San Diego Hill. Untuk persekutuan Komisi Perempuan akan diadakan hari Kamis nanti, tanggal 16 April, waktu jam 3, ya ingat jam 3 biasanya kita kan 5:30 ya, jam 3, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pembawa firman, Ibu Indriati, Ibu Bambang ya, pemimpin pujian, Ibu Priscilla Hendratmo. Ya, untuk warta sekian. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita akan menaikkan lagu dengan judul Dialah Segalanya Bagiku. Dia adalah Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan buat kita. Dia sudah mengorbankan dirinya dan selamatkan nyawa kita. Dialah adalah segalanya buat kita semuanya. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan dengan bersuka cita ya.
syafaat saya serahkan kepada Ibu Hana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah bangkit, Engkau telah mengalahkan maut. Kiranya pengorbanan dan kebangkitan-Mu membuat kami lebih berani memikul salib, mengikutimu. Tuhan Yesus, di hari kemenangan-Mu ini, kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami, juga di setiap rumah yang mungkin tidak dapat mengikuti melalui ibadah online ini, karena mungkin kurang sarana dan prasarana yang ada. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang telah lanjut usia. Tuhan akan beri mereka kesehatan, dan biarlah keteguhan iman mereka juga meneguhkan iman kami. Kesetiaan mereka mengajar kami untuk selalu tetap setia. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, baik anak-anak kami maupun saudara-saudara kami yang lain, khususnya di waktu memasuki musim pancaroba ini, dan juga musim pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan akan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang masih bekerja atau studi di dalam maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang semakin bertumbuh, yang tak akan tergoyahkan oleh pengaruh apapun. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat yang mungkin terkena imbas dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Kami percaya setiap kebutuhan mereka juga akan tercukupi. Bapak di surga, kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Ibu Sian Indarto, karena semua upacara pemakaman Ibu Febe boleh berjalan dengan lancar. Tuhan akan menghiburkan keluarga yang ditinggalkannya. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk program-program gerejamu, untuk rencana retreat GKI Pengharapan yang akan direncanakan bulan September. Kiranya Tuhan akan memberkati, supaya boleh menjadi landasan iman yang kuat di setiap keluarga di GKI Pengharapan ini. Juga untuk rencana kebaktian Padang, GKI Pengharapan, dan Payung Kalimalang yang akan direncanakan pada bulan Juli. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, supaya gereja kami ini boleh semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung. Biarlah di tengah keterbatasan ini, mereka boleh Tuhan berkati supaya pendewasaan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang telah diberikan, biarlah majelis dapat mengelola dengan baik. Semua persembahan itu dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai ke aparat yang paling bawah. Semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan fungsinya dengan takut akan Tuhan. Khususnya untuk aparat keamanan di dalam menghadapi PSBB yang berlangsung ini, supaya mereka pun dapat menjaga dengan aman, menjaga ketertiban dengan baik. Bapak yang di surga, kami mau berdoa untuk pandemi
COVID-19 yang masih banyak terjadi, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa. Tapi kami percaya jika Tuhan mau menolong, jika kami mau datang bersungkur di bawah kaki-Mu, Engkau akan mendengarkan doa-doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang juga terjangkit pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah pemerintah untuk dapat mengatasi dengan baik, untuk mengatur masyarakat dengan baik, dan setiap masyarakat pun mau mengikuti setiap aturan yang telah dikeluarkan, sehingga pandemi ini akan dapat segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk perawat, untuk tenaga medis, dan untuk semua yang terlibat dalam menangani pasien. Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan beri mereka kekuatan, supaya mereka dapat mengatasinya dengan baik, dengan kesungguhan hati. Juga untuk keluarganya Tuhan, Engkau berikan mereka juga kesehatan. Tuhan akan berkati keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka pun tidak sampai tertular. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua alat-alat kesehatan yang diperlukan, untuk semua yang dibutuhkan, untuk obat-obatan, semuanya dapat dicukupi, semuanya dapat digunakan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, supaya vaksin ataupun obat yang dibutuhkan akan dapat segera ditemukan, untuk dapat menanggulangi virus ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang terdampak dengan krisis COVID-19 ini, untuk ekonomi, untuk mereka yang dari kalangan bawah yang mungkin kehidupannya sehari untuk sehari. Tuhan, tolonglah, supaya kami semua dapat bahu-membahu mengatasi dampak yang ada. Juga untuk mereka yang terkena PHK, Tuhan akan menolong, supaya dengan kreativitasnya, mereka dapat menghidupi keluarganya. Tuhan Yesus, di tengah pandemi yang berlangsung ini, kami juga mendengar banyak terjadi bencana alam. Banjir bandang, longsor, bahkan erupsi Gunung Merapi. Tolonglah ya Tuhan, semuanya dapat diatasi, karena kami mau bersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu. Berilah ketabahan untuk setiap rakyat yang mengalaminya. Dan biarlah kami juga boleh ikut dalam membantu mereka. Dengan apa yang mereka butuhkan, dengan apa yang kami punya. Dengarlah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bu Hana yang sudah menyampaikan doa syafaat. Amin, amin untuk doa-doa syafaat yang kita panjatkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang bertemakan mengapa engkau menangis. Ya, Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita semuanya. Kalau hari ini kita bisa merayakan Paskah, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Kita akan menyanyikan lagu seperti yang kau ingini, supaya ketika Paskah tiba ini,
dan semuanya peringatan Jumat Agung berlalu, kita mengingat bahwa Tuhan sudah menyerahkan nyawanya buat kita bukan dengan barang yang fana. Dia membayar dosa-dosa kita, bukan juga dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang tiada noda dan celah. Dia menebus dan menyelamatkan kita manusia. Kita akan menyanyikan lagu ini, dan nanti saya akan serahkan Ibu Hana dan Pak Edi.
untuk direnungkan. Dia disiksa oleh orang yang tak tahu siapa dia. Dia dimahkotai duri oleh orang yang tak dikenal. Dia diadili oleh pejabat asing. Dia disalibkan oleh tentara Romawi. Tapi siapakah yang menyeret dia ke sana? Dia dibawa oleh orang-orang yang diberinya makan. Dia dibawa oleh bangsanya yang telah melihat mujizat-mujizatnya. Dia dibawa oleh mereka yang mengerti Taurat. Salibkan dia. Diteriakkan oleh mulut-mulut yang sebelumnya mengatakan, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diterimanya semua itu karena kasihnya untuk kita, untuk keselamatan kita. Kita ditebus lunas dengan nyawanya. Tapi maut telah dikalahkannya. Dia bangkit. Jangan cari dia lagi dikubur. Dia tak ada di sana. Lihat, dia ada di rumahmu. Dia menyertaimu. Dia adalah Tuhan Yesus, Anak Allah. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di hari Minggu ini kami berkesempatan boleh merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur di tengah-tengah segala keberadaan kami boleh lebih memaknai karena Engkau memang bangkit dari kematian dan membuat kami hidup. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menolong setiap kami semua dan juga hamba-Mu untuk boleh tunduk pada firman-Mu, mempercayai firman-Mu bahwasannya Engkau sudah bangkit dan Engkau hidup di dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya kami boleh dengan damai sejahtera Tuhan mendengar firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Juga berkati khususnya ketika kami memakai media Zoom ini, Engkau berkati dengan jaringan koneksi yang bagus, supaya jaringan internet ini tidak mengganggu kebaktian kami, tapi kami diberkati dan bersyukur dengan mendapatkan jaringan internet yang bagus. Terima kasih Tuhan, berbicara pada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat Paskah semuanya. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat satu bacaan dari Yesus bangkit pertama kali, yaitu dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Temanya adalah mengapa engkau menangis. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang akan engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lampau ketika saya ada di Semarang dan saya masih bekerja, saya belum kuliah teologi, ada satu hal yang menjadi kebiasaan saya dan keluarga. Pada tiap hari Sabtu kami pergi makan pagi, karena saya Senin sampai dengan Jumat keluar kota. Kemudian hari Sabtu kami bisa makan bersama-sama pagi. Ada satu tempat favorit di Semarang, itu di lapangan sepak bola Citarum, kalau Bapak Ibu mengenal Semarang ya. Di samping lapangan sepak bola Citarum itu ada satu tempat makan yang istimewa buat kami, saya dan keluarga. Makanannya murah, enak, ini yang dicari semua orang gitu kan. Dan menunya spesial, karena di situ ada menu lontong sayur. Kalau Jakarta ngomong, kalau Semarang itu susah, karena di lontong sayur kan nggak ada bubuk kedelainya. Kalau Semarang ada bubuk kedelainya. Jadi lontong opor itu buat Semarang istimewa gitu ya. Bukan maksudnya Bapak Ibu sekarang saya ngimpi-ngimpi untuk lapar, bukan. Tapi waktu itu memang saya melihat, waduh ini enak sekali dan murah. Jadi tiap hari Sabtu ataupun pas saya sudah pulang ke Semarang, kami sama-sama pergi, karena ini memang murah dan enak. Jadi tempat favorit bagi kami. Nah, pada waktu saya makan di tempat itu, tentu ketemu dengan orang-orang. Saya ketemu dengan beberapa orang dan kami ngobrol apapun juga yang bisa kami obrolkan. Kerja di mana dan segala macam. Gimana kabarmu? Dan ternyata orang-orang yang makan di situ seperti langganan, jadi member gitu ya. Jadi kita mau makan, antri dulu, ramai sekalian. Dan ya saya ketemu beberapa orang sama terus, jadi ini kesukaannya sama gitu ya, kesukaannya sama, dan kami ngobrol. Saya bertemu beberapa orang, termasuk salah satu yang saya kenal, yaitu seorang yang tubuhnya agak besar, dan kemudian kami ngobrol. Dan itu berlangsung berbulan-bulan. Kami tahu setiap kami datang ya, akhirnya kami karena berteman, jadi pertemanan, akhirnya kami bisa saling menraktir. Setelah berlangsung berbulan-bulan, pada waktu saya sendirian, tidak bersama dengan keluarga, saya makan sendirian, ketemu dengan orang itu lagi. Kami udah biasa ketemu, kemudian kami ngobrol. Nah, obrolan itu menarik Bos sekalian. Ketika saya ngobrol, sampai pada satu obrolan itu, sampai setelah berbulan-bulan ini ya, "Kamu sekolah di mana?" Kemudian, ketika dia menjawab, kok sama dengan saya gitu ya. Ini satu sekolah yang sama gitu. Kemudian kamu
lulus tahun berapa, masuk tahun berapa. Saya lulus tahun sekian, lulus SMA tahun sekian. Duh, kok sama? Saya mulai curiga ini. Barangkali dia teman saya gitu ya. Kamu jurusan apa? Oh, beda. Terus karena angkatannya sama, terus saya tanya, kamu kenal guru ini enggak? Ya kenal. Itu juga guru saya juga gitu kan. Waduh, angkatannya sama, dia kelas yang berbeda. Ternyata dia adalah teman saya sekelas pada waktu kelas 1 SMA. Dan setelah berbulan-bulan ngobrol, nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu dia siapa. Dia badannya lebih besar, rambut saya habis. Jadi kami nggak saling mengenal gitu ya. Wah ini dulu kecil, sekarang badannya besar. Kalau saya dulu juga kecil, rambutnya masih ganteng, sekarang juga tambah ganteng maksudnya. Tapi rambut saya habis, dia sama-sama nggak mengenal gitu. Nah, disitulah perjumpaan yang pertama kali dan maksudnya setelah berbulan-bulan membuat kami sama-sama terbuka. Oh, ternyata kita teman satu angkatan. Akhirnya kami jadi lebih akrab. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita itu sepertinya menjadi cerita yang mungkin dialami oleh Maria Magdalena dalam versi yang berbeda. Kalau sekarang kita melihat bahwasanya Maria Magdalena, seorang yang istimewa dalam bacaan ini, sebutkan bahwasanya dia adalah orang yang mempersiapkan diri untuk datang di kubur Yesus untuk merempah-rempahi. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang yang istimewa kalau kita baca dalam Alkitab kita. Dia bersama dengan Salome dan satu Maria lagi, dia mempersiapkan sungguh-sungguh untuk meminyaki. Itu ada satu adat dalam orang-orang Yahudi bahwasanya meskipun sudah menjadi mayat, mereka bisa datang dan memberikan minyak, dan itu sudah dipersiapkan. Tetapi yang berangkat adalah Maria Magdalena sendiri. Tidak disebutkan Maria yang lain. Maria pagi-pagi dia datang ke kubur Yesus. Tapi dia mendapati bahwasanya kubur itu yang ditutup dengan batu yang besar, terguling dan terbuka. Dan dia melihat bahwasanya tidak ada penjaga atau segala sesuatu. Dan kemudian dengan apa yang dia tangkap dengan mata, dengan penglihatannya, dia cepat-cepat kembali menuju ke murid-murid yang lain sedang kumpul. Kemudian dia mengajak murid-murid yang lain, beberapa murid yang lain datang ke kubur itu. Dan dia mengatakan, Tuhan, diambil orang. Dan kemudian murid yang berlari itu salah satunya juga Yohanes, disebut murid yang lain itu adalah murid Yohanes, diyakini seperti itu. Kemudian dia pergi datang lebih dulu dan kemudian masuk, tidak mendapati apa-apa, dan mereka mengatakan, iya, kamu benar, saya percaya. Artinya percayanya bukan Yesus bangkit, tapi percaya bahwasanya mayat Yesus diambil orang. Dan kemudian mereka pulang semua. Tapi Maria kembali lagi ke kubur itu. Dan dia berdiri di samping kubur. Nah, sampai di sini cerita dimulai, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pada waktu dia di samping kubur, yang di pikiran dia menangisi gurunya yang diambil orang, mayatnya diambil orang. Sampai di bagian ini, kita bisa mendapati bahwasanya seorang Maria begitu sedihnya. Jika seorang yang dikasihinya, seorang yang dihormatinya, harus mati di kayu salib, disiksa. Bahkan bahasa yang lebih tajam lagi, dibunuh, dan sekarang diambil. Marianya fokus pada satu hal itu, tentang kesedihannya. Dia tidak bisa melihat hal yang lain. Tapi saya mencoba dengan Bapak Ibu semua melihat kenyataannya. Apakah sesungguhnya Maria tidak mengerti, atau murid-muridnya bahkan tidak mengerti di dalam pengajaran Yesus. Yesus sering mengklaim atau menyatakan dirinya tentang kebangkitannya. Silakan slide-nya bisa diganti, Pak Theo. Tentang kebangkitannya. Saya menyebutkan dalam Markus saja karena gampang diingat. Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, gampang kan 31, Markus 10 ayat 34. Setidaknya Markus 3 kali dalam Injil Markus saja 3 kali Yesus memberikan pernyataan tentang kebangkitannya. Dalam Markus pasal 8
Anak manusia jangan berikutnya kemudian dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kemudian Markus 9 mengatakan anak manusia, dalam tambahan kalimat berikutnya, mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh akan bangkit. Sama 3 hari. Kemudian Markus pasal 10, anak manusia dibunuh dan sudah 3 hari dia akan bangkit. 3 hari. Dan ini diulang-ulang bahwasanya anak manusia dibunuh dan sudah 3 hari dia akan bangkit. Yesus mengatakan bukan hanya dibunuh kemudian akan bangkit, tidak jelas. Tetapi Yesus mengatakan bahwasanya dibunuh dan 3 hari akan bangkit. Bagi orang-orang Yahudi secara keseluruhan, mereka tidak mudah mempercayai tentang kebangkitan. Maka kita mengenal ada aliran khusus di orang Yahudi yang mereka memang tidak mempercayai kebangkitan. Tetapi secara umum kebangkitan itu susah dipercayai, termasuk kita, bukan? Kalau kita ngomong ada orang bangkit, apa kita percaya? Susah kita mengatakan bangkit, nggak mungkin kita percaya. Mana yang bangkit? Ada cerita bangkit, ternyata dia belum mati, atau mungkin mati suri dan dia bangkit. Tapi kenyataannya kebangkitan itu secara umum bagi setiap kita susah untuk dimengerti dan dipercayai. Bagaimana mungkin seorang yang mati kemudian bangkit? Apalagi di dalam pengajaran atau pernyataan daripada klaim daripada Tuhan Yesus bahwasanya dia akan mati dibunuh dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Buat mereka mengerti, mereka memahami dan mereka mendengar, tetapi susah untuk dipercayai. Susah untuk semua yang dipercayai. Nah, Maria Magdalena termasuk orang-orang yang ada di, katakan ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus selain daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia juga mendengar pengajaran ini. Tapi sekali lagi, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang sering disampaikan melalui perumpamaan, seringkali Tuhan juga mengatakan, kamu mendengar dan kamu melihat, tapi kami susah untuk mengerti. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, meskipun berbicara dengan murid-muridnya, termasuk Maria Magdalena, jelas katakan dia akan dibunuh, dia akan mati dibunuh, dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Tapi semuanya perkataan itu seperti berlalu begitu saja. Mempercayai Yesus yang bisa membangkitkan, mempercayai Yesus yang bisa menyembuhkan, mempercayai Yesus yang bisa membuat mujizat dalam banyak hal. Tetapi mempercayai atau mendengar atau mempertanyakan, Tuhan, apa kamu bisa bangkit? Tidak ada pertanyaan. Jadi artinya pernyataan Yesus berlalu begitu aja, meskipun Yesus mengatakan dengan tegas dan berulang-ulang. Mari kita melihat satu kontras yang luar biasa. Saya mengatakan, saya ingin membandingkan antara pengikut Yesus termasuk Maria Magdalena dengan lawannya. Lawan itu lawan spiritualnya, lawan politiknya, karena Yesus juga dianggap berpolitik. Jadi ini lawan-lawan semuanya gitu ya. Murid Yesus mengerti, bahkan mengerti langsung dari perkataan Tuhan Yesus. Sementara lawannya tidak mengerti langsung, tapi mereka mendengar kabar-kabar. Nah, murid Yesus tidak percaya. Buktinya apa? Murid Yesus mengatakan ketika Maria Magdalena, mayat guru diambil orang. Dan mereka datang hanya untuk membuktikan, ya, kami percaya. Percaya kalau mayat diambil orang, bukan percaya tentang kebangkitan. Tetapi lihatlah lawan-lawan spiritual, lawan politik. Mereka percaya. Buktinya apa? Kubur Yesus dijaga. Tidak ada tradisi. Tidak ada tradisi. Murid atau maksudnya mayat seseorang dijaga serdadu dengan ketat. Tidak ada. Tidak ada cerita tentang 2 orang yang disalib bersama Yesus, kuburnya dijaga, tidak ada. Tidak ada. Kenapa repot-repot ngambil mayat? Tidak ada urusannya. Tetapi ketika mereka menjaga, memberikan atau mengirim serdadu untuk menjaga mayat Yesus,
Artinya mereka percaya, meskipun percayanya jangan-jangan nanti Yesus bangkit, atau kemungkinan yang lain. Tetapi artinya saya ingin mengkontraskan tentang pengikut Yesus dan lawannya. Murid Yesus yang senantiasa bersama dengan dia kurang lebih 3,5 tahun. Mereka mengerti dari Yesus sendiri, mereka mendengar dari Yesus sendiri, tapi mereka tidak percaya. Sementara lawan-lawannya, seterunya, mereka tidak mengerti maksudnya, tetapi mereka justru mempercayai. Nah, sampai di sini kita melihat bahwasannya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tidak semua kita, saya katakan tidak semua kita, yang membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar dan menyaksikan khotbah-khotbah, belum tentu kita mempercayai akan kebangkitan Yesus. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak percaya, tapi belum tentu. Pada kenyataannya ada gereja, katakan juga ada orang-orang yang juga tidak mempercayai, katakan dalam tanda petik, kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita melihat satu kontras yang luar biasa. Ketika seseorang atau sekelompok orang menjadi lawan, dia justru memperhitungkan banyak hal. Jangan-jangan. Saya pikir kita perlu mencontoh kata jangan-jangan ini. Kata jangan-jangan ini jadinya memunculkan satu pernyataan percaya di dalam diri mereka atau diri kita, bahwasanya kita mempercayainya, meskipun sedikit, tapi kita mempercayainya. Jadi kalau Yesus mengatakan segala sesuatu, kalau ada orang mengatakan segala sesuatu, jangan-jangan benar. Isu-isu tentang virus corona, kenapa sekarang kita mulai dibatasi dengan lebih berhikmat? Karena setiap hal yang kita baca cenderung untuk kita percayai. Bukankah demikian? Informasi yang baik kita percayai, informasi yang tidak baik kita percayai karena ada teksnya, ada yang kirim. Meskipun sumbernya nggak jelas, kita perlu berhikmat tentang hal ini. Dan kemudian kita mempertanyakan dalam pikiran sendiri, yang ini ngomong ini, yang itu ngomong begini, hanya kita bingung sendiri. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Akhirnya kita bingung. Kita percaya yang A atau percaya yang B? Tidak mudah bukan mengolah informasi yang masuk dalam diri kita. Nah, sampai padanya kita memutuskan apakah kita percaya atau tidak percaya. Kalau kita percaya, oke. Tapi yang tidak percaya, kita masih membuka kemungkinan. Jangan-jangan benar. Dan tentang virus corona, isunya begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita masih mendapatkan sesuatu yang bagus. Masih bagus dibandingkan dengan murid Tuhan Yesus atau pengikut kepada Tuhan Yesus, termasuk Maria Magdalena. Maria Magdalena menangis di pinggir kubur. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit memahami aja siapa sih Maria Magdalena. Maria Magdalena dalam keterangan Markus pasal 16 ayat 9 dan juga Injil yang lain, dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Gak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, 7 roh jahat. Kita mengerti bahwasanya Yesus pernah membebaskan seorang yang disebut dengan gak tahu namanya, orang yang gila, tapi dia dikuasai oleh Beelzebul, dan itu adalah roh jahat yang begitu banyaknya. Dia harus pindah pada 2000 babi. Dipindahkan roh jahat itu. Dan Maria Magdalena bisa diketahui 7 roh jahat. Coba kita pikir sejenak. Di zaman lampau pun ternyata roh jahat itu bisa dihitung, Bapak sekalian. Ada berapa yang masuk ke tubuh seorang ketika Tuhan mengusirnya? Bisa diketahui 7. Ini bukan satu yang sempurna, bukan perubahan, tapi kalau kita menganggap ini memang 7 roh jahat keterangan, jelas 7 roh jahat. Artinya apakah roh jahat A, B, C, D, E punya kelebihan masing-masing atau apa, kita tidak mengerti. Tapi keterangan 7 roh jahat ini membuktikan bahwasannya dunia roh jahat itu memang ada. Apakah, pertanyaannya, Maria Magdalena sengaja memakai roh jahat itu untuk kepentingan sesuatu, atau
dia dirasuki roh jahat yang dikirimkan seseorang, dalam bahasa kita itu disantet, atau roh jahat itu tiba-tiba datang ke tubuhnya. Entahlah, nggak ada keterangan seperti itu. Tetapi orang-orang yang dikuasai roh jahat itu seorang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Satu roh jahat aja itu membuat seseorang lepas dari kendali diri sendiri. Karena bahasa yang dipakai adalah mereka itu, roh jahat adalah menguasai. Mereka itu memiliki orang yang mereka rasuki. Nah, kalau 7 roh jahat, ya kalau mereka kompak. Kalau mereka tidak kompak, bisa dibayangkan kehidupan Maria Magdalena dari menit ke menit atau dari detik ke detik, dia tidak bisa menguasai dirinya. Tiba-tiba dia bisa ngaco, bisa marah, atau apapun dia bisa lakukan karena namanya jahat. Dia bisa nyakiti orang, dia bisa ngata-ngatai orang, entahlah seperti itu. Dan itu kehidupan terus berlangsung sampai kapan nggak disebutkan. Tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat sesuatu yang berbeda. 7 roh jahat yang ada di dalam dirinya dibebaskan oleh Yesus. Itu satu berkat yang luar biasa bagi Maria Magdalena. Tidak ada orang yang sanggup, tetapi Yesus sanggup membebaskan roh jahat. Andaikan saya jadi Maria, saya tentu akan berpikir dan melakukan. Engkau sudah membebaskan aku. Sekarang maumu apa, Tuhan? Mungkin Tuhan berkata, ayo ikut aku, tapi bukan sebagai murid. Ayo layani aku. Atau mungkin biasanya Yesus mengatakan, kabarkan berita ini tentang keselamatan. Tapi Maria sebenarnya mengambil keputusan, dia melayani Yesus. Maka dia mendukung pelayanan dari rombongan Yesus dengan kekayaannya, lebih tepatnya. Jadi Maria Magdalena bukan orang sembarangan. Dia orang yang kaya, dia punya harta, dan dia melayani rombongan Yesus. Jadi Yesus dalam pelayanannya membutuhkan sesuatu. Maria Magdalena dan teman-temannya itu yang menyediakan berkat bagi Yesus dan murid-muridnya. Mungkin menyediakan makanan bagi Yesus dan murid-muridnya, entahlah, untuk hal apapun juga mereka bersedia melayani. Dan kemudian Maria, seperti saya sampaikan tadi, dia membeli rempah-rempah untuk menyaki Yesus. Dan yang terakhir, saya katakan dia menangis di kubur Yesus. Tangisan Maria bukan tangisan seorang yang biasa karena dia mengenal Tuhan, tapi tangisan Maria, tangisan karena dia punya ikatan emosional kepada Yesus. Seorang yang sudah dibebaskan benar-benar daripada roh jahat, dan sekarang dia dikuasai oleh roh Tuhan, dan dia bisa melakukan yang baik sesuai dengan keinginannya. Inilah perbedaan, Bapak sekalian. Ketika roh jahat menguasai, maka dia berusaha mengendalikan segala pikiran dan kehendak kita, dan dia menggerakkan kita. Tapi kalau roh Tuhan menguasai, kita dikuasai oleh hikmat dan pikiran pada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk kita melakukan yang terbaik. Tuhan tidak intervensi secara langsung apa yang kita lakukan, tapi Tuhan memberikan hikmat di dalam penguasaan Tuhan dalam diri kita. Nah, Maria ketika dia menangis, dia kemudian secara singkat dia bertemu dengan malaikat, dan dia terus menangis. Dia ditanya, kamu cari siapa? Jawabannya, Tuhan itu telah diambil orang. Kata menangis ini diulang 4 kali, Bapak sekalian. Di dalam satu perikop ini ada satu hal yang penting, tangisan Maria ini. Nah, menurut Tim Keller atau Timothy Keller, dalam satu bukunya yang sangat menarik saya baca tentang perjumpaan dengan Yesus, Encountering with God, dia mengatakan tangisan Maria Magdalena adalah ketidakmampuan merespon pada Allah. Saya menarik dengan kalimat ini. Tangisan Maria Magdalena adalah
ketidakmampuan merespon pada Allah. Nah, ketidakmampuan, lebih lanjut Tim Keller atau Timothy Keller, dia nama lengkapnya seperti itu, tapi dia terkenal dengan Tim Keller. Maria hanya berpaku pada dirinya sendiri dan tidak kemampuan dirinya merespon pada Allah, pada dia juga dikuasai oleh Roh Tuhan. Itulah menyebabkan dia menangis. Satu, dia tidak bisa melihat tentang siapa Tuhan. Yang kedua, dia tidak mampu untuk mengerti Tuhan yang sudah berbicara dan menegaskan pernyataan-pernyataannya. Saya tertarik dengan kata ini, sekaligus ini juga mengingatkan kita semua, bahwasanya mungkin kita juga menangis seperti Maria Magdalena. Dan tangisan itu membuat kita tidak mampu untuk merespon pada Allah. Respon terhadap Allah yang sedang dicari oleh Maria. Dan mungkin juga dicari oleh kita. Mari kita lihat slide berikutnya. Ketidakmampuan. Ya. Ada dua hal. Yang pertama, air mata. Ketidakmampuan Maria berasal dari air matanya. Air matanya ini tidak mampu melihat Tuhan. Meskipun dia berbalik berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan dia, siapa yang kamu cari? Tapi dia tidak mampu melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, air mata itu baik. Gak ada orang yang menyalahkan ketika seseorang berduka menangis. Tidak ada yang salah. Tetapi ini adalah air mata yang disebut dengan ketidakmampuan. Tidak mampu melihat Tuhan. Air mata yang justru menghalangi untuk Maria melihat Tuhan. Yang kedua adalah melihat. Jadi ini tentang penglihatan, melihat pada arah yang keliru. Maria hanya fokus pada kubur. Jadi ketika dia datang kepada kubur itu, dia fokus pada kubur yang kosong. Anggapan dia, mayat Tuhan ya diambil orang. Dia fokus pada kubur itu. Dan dia lupa. Seharusnya pandangannya tidak fokus pada kubur itu. Ada orang-orang yang di depan dia. Dia bisa lebih jeli melihat. Tapi karena fokusnya pada kubur yang kosong itu, itulah yang membuat dia tidak mampu, atau ketidakmampuan Maria Magdalena melihat Yesus. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau sekarang kita dalam masa-masa yang seperti ini, bukankah ini masih menjadi satu masa yang sebetulnya kita juga sulit untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi? Mari saya coba bersama dengan Bapak Ibu mencoba merenungkan atau memikirkan satu hal tentang virus corona ini. Saya menyebutnya ini seandainya. Kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, kita cuci bersih tangan kita segala macam, mungkin Italia tidak akan gemetar karena corona. Karena Italia termasuk negara terbersih di Eropa. Mereka bersih, tapi juga enak. Kalau memang panas bisa membunuh corona, mungkin Iran tidak akan goncang karena corona. Karena Iran negara gurun yang panas. Kenyataannya di Iran ada corona. Kalau memang kehati-hatian itu bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles tidak akan terpapar COVID-19. Karena hidupnya itu hati-hati dan terjaga sebagai seorang pangeran Inggris. Dan kalau memang orang yang cuek dan sembrono, maaf saya katakan seperti itu, pada hidupnya pasti kena corona. Mungkin para pengamen jalanan, kuli-kuli kasar, dan para pedagang pasar tradisional sudah tersungkur semuanya. Tapi kenyataannya tidak, bukan? Atau terutama lagi pada orang gila yang hidupnya penuh dengan kotoran.
terlebih dahulu hancur karena corona. Kenapa demikian? Mungkin jawabnya karena hidup ini tidak harus sejalan dengan teori, sains, dan akal pikiran manusia. Sudah banyak tenaga medis yang terpapar dengan virus COVID-19. Apakah mereka tidak menggunakan APD dengan benar? Atau apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Saya yakin tidak demikian, dan belum tentu demikian. Terus, apakah orang yang sudah sedemikian dekat dengan Tuhan dijamin tidak akan terkena corona? Tidak juga demikian. Karena ada beberapa, atau katakan lumayan banyak, hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang terindikasi COVID-19 bahkan mati. Diperhadapkan pada situasi ini, Tuhan seakan tidak berbicara pada kesombongan kita manusia, bahwa kita tanpa Tuhan memang hanyalah tumpukan daging yang bernafas, hampa. Dan akhirnya kita sebagai manusia dipaksa menyadari yang mana dalam hidup ini jangan sekali-sekali melupakan Tuhan dalam setiap helaan nafas kita. Karena jika Tuhan berkehendak, logika, pikiran, sains kita tidak akan mampu melawannya. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan yang seperti ini, bukankah kita sebetulnya seluruh dunia sedang dilanda ketidakmampuan yang sama untuk melihat dengan pasti ini apa corona ini? Obatnya sampai sekarang pun belum ditemukan tuntas. Nah, sekarang di saat-saat seperti ini, kita belajar. Apakah kita hanya larut di dalam kesedihan, larut di dalam permasalahan yang begitu besar bagi dunia ini? Barangkali kesedihan, air mata, atau arah pandang kita saat ini menjadikan hal yang membuat kita tidak mampu. Nah, bagaimana seharusnya kita melihat ini? Silakan slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di saat tidak mampu melihat arah pandangan, tidak jelas, tidak fokus pada Tuhan, di saat sedih, di saat semuanya sedang sukar, sepertinya telinga lebih berperan. Yesus sudah memperdengarkan suaranya kepada Maria. Siapa yang kau cari? Maria udah mendengar, tapi fungsi telinganya belum 100% muncul. Tetapi ketika Tuhan memanggil Maria, Maria sadar. Dan dia mengerti, yang memanggil adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di saat kesedihan, di saat kesusahan yang seperti ini, tadi juga disebutkan di dalam doa maupun juga puisi yang bagus dari Ibu Hana Tanoto. Terima kasih Bu, puisinya sangat bagus. Kita diingatkan, kalau kita mengalami PHK, kita mengalami pekerjaan yang mungkin merugi dan yang lain, beri telinga kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mendengar audible suaranya Tuhan seperti apa, tapi Tuhan bisa berbicara melalui hikmat bagi setiap kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan bagi kita. Kalau Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan kita, artinya kita tidak dikuasai Tuhan. Kalau roh jahat tadi bisa menguasai kita dengan frontal, bukan? Tetapi sebaliknya saya ingin mengatakan, Tuhan bisa menguasai kita
Bukan dengan sesuatu yang audible ataupun saya melakukan seperti ini, tidak. Tapi melalui hikmat Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan sedang menyapa kita apa? Melalui firman yang kita baca, melalui perenungan firman Tuhan. Telinga, dalam hal ini kalau di dalam kekinian, telinga rohani kita buka lebar-lebar. Tuhan mau lakukan apa? Saya selalu teringat pesan daripada hamba Tuhan saya di waktu di Semarang, Pendeta Pitsakul dan istrinya Ibu Pitsakul. Ketika ada banyak pertanyaan dan waktu itu dia berkhotbah seperti ini. Pada waktu kesusahan, pada waktu kesedihan melanda, pada waktu kamu kekurangan, saatnya memberikan lebih banyak. Saya berpikir, ini perkataan aneh. Di saat kekurangan, di saat penderitaan itu ada dan kita minus seperti itu. Tapi di saat itulah dia memberikan satu kalimat yang tidak saya bisa lupakan. Saatnya memberikan lebih banyak. Saya mencoba merenungkan hal itu. Kenapa kok kalimatnya seperti itu? Kemudian saya mendapati Bapak Ibu sekalian, ketika seorang janda memberikan 2 peser yang dia miliki, bukankah itu dia memberi dari kekurangannya? Di saat dia berkekurangan, dia memberikan lebih banyak. Di saat kesulitan melanda, belajar memberikan lebih banyak. Tidak mudah memang. Tapi saya mengenal hal ini dan saya terapkan dalam kehidupan kami. Di saat krisis sekalipun, tidak halangan bagi kami untuk terus belajar memberi lebih banyak. Karena firman Tuhan juga berkata, setiap orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Apa yang bisa kami bagi, kami bagi. Apa yang bisa kami berikan, kami berikan. Tapi artinya belajar bersama-sama. Telinga rohani buka lebar-lebar, membiarkan Tuhan menyapa setiap kita masing-masing, dan pesan yang Tuhan berikan bagi kita nyatakan melalui tindakan kita. Nah, saya ingin memberikan satu diagram yang lebih jelas lagi. Silakan slide berikutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, ketidakmampuan. Jadi iman itu ada 3 unsur sebetulnya. Saya sudah ulang-ulang pada teman-teman di youth dan juga pada Bapak Ibu sekalian di jemaat umum. Iman ada 3 bagian. Tentang pikiran, tentang hati, dan juga tentang tindakan. Itulah iman, 3 unsur. Tapi saya mengambil 2 bagian lebih dahulu. Iman dalam kasus ini adalah tentang Maria Magdalena. Hati dan pikirannya tentang Tuhan. Tapi dia tidak mampu untuk melihat Tuhan. Karena hati dan pikirannya bergantung kepada dirinya sendiri. Ketika menggantungkan pikiran, rasio, dan hati kepada diri sendiri, meskipun itu ditujukan kepada Tuhan, tetapi karena bergantung pada kemampuan pikir dan perasaan, itulah yang menyebabkan ketidakmampuan. Tetapi berbeda kalau kita meletakkan pikiran dan hati, kita gantungkan kepada Allah melalui anugerahnya, dan itu disebut dengan anugerah. Kita dimampukan melalui anugerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menghadapi kesulitan untuk melihat Tuhan, bergantung pada Tuhan. Kita tidak mengerti ini seperti apa. Berikutnya kita selesai seperti apa, nggak mengerti. Ada seorang yang membagikan dalam satu grafik gitu ya, satu grafik bagus. Kalau Indonesia ini taat semua melakukan PSBB, di akhir April akan selesai di Indonesia. Tapi kalau kurang taat, itu bisa sampai pertengahan Juni
Tapi kalau tidak dapat sampai dengan Agustus, itu grafik yang dia coba bikin. Ini ahli matematika yang dia bikin. Dia sedang kuliah di Jepang dan dia sedang bikin grafik matematika yang dibagikan pada kami hamba Tuhan. Untuk kami bersama-sama didorong supaya kami itu tertib, disiplin menjalankan PSBB ini yang disampaikan pemerintah agar cepat berlalu. Nah, ketika kita menggantungkan pada pikiran kita sendiri, udahlah nggak apa-apa, corona kita hantam aja, nggak menyelesaikan masalah. Tapi mari kita belajar menggantungkan semuanya kepada Allah dengan segala hati dan pikiran yang tertuju pada Allah untuk kemuliaan Allah. Maka disitulah anugerah itu akan terjadi. Tetap datang pada kubur, tapi mungkin Maria berbeda. Ketika melihat kubur kosong, dia tidak berpikir Tuhannya dicuri orang, tapi dia akan berpikir lebih dalam lagi. Hatinya dan perasaannya akan bersuka cita. Dia tidak perlu menangis. Maka pertanyaan daripada para malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Menjadi jawaban bagi Maria. Maria tidak mampu melihat Tuhan karena dia bergantung pada dirinya sendiri. Saya ingin menutup dengan satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang yang bernama Robert Dale. Dia seorang pendeta dan teolog Inggris. Sudah menjadi kebiasaannya dan tugasnya dia mempersiapkan khotbah-khotbah. Pada satu kali dia mempersiapkan khotbah tentang Paskah. Entah bagaimana permulaannya. Di dalam mempersiapkan khotbah Paskah itu, dia seperti merasakan satu kesadaran akan Tuhan. Tuhan yang bangkit dan menggetarkannya dengan kekuatan baru. Melalui khotbah yang dipersiapkannya, menggetarkan hatinya, menggetarkan pikirannya. Ada satu kekuatan baru yang tidak seperti biasanya. Dia melihat firman itu bukan sekedar teks-teks yang mati, huruf-huruf yang mati. Tetapi dia melihatlah huruf-huruf yang hidup, kalimat yang hidup. Kalau selama ini dia mempersiapkannya melalui teks-teks yang mati, hari itu Tuhan memberikan teks yang hidup bagi dia. Dan seperti ada kekuatan yang baru. Dan kemudian dia bangkit dari meja kerjanya. Dan dia berkata, Kristus hidup. Kristus hidup. Belum pernah sepanjang hidupnya sebelum itu dia mengatakan demikian. Kristus hidup. Kristus hidup. 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 Ya, dia hidup seperti saya hidup. Bapak Ibu sekalian, seperti terenyah. Yesus hidup seperti dia hidup saat ini. Yesus bukan mati, dia sudah bangkit. Dan dia hidup seperti dia hidup saat ini. Itulah yang menghenyakkan pikirannya, menghenyakkan perasaannya. Dan dia terus berkata, Kristus hidup. Kristus hidup dan Kristus hidup. Dan kemudian dia selesaikan khotbahnya. Ada satu perubahan di dalam dirinya. Kalau dulu dia fokus pada persiapan khotbah dan khotbah yang bagus, tapi sekarang dia fokus kepada Kristus yang hidup itu. Sangat berbeda. Khotbah-khotbah dia kemudian setelah hari itu bertemakan tentang Kristus yang hidup. Kristus yang hidup itulah yang dikhotbahkan dia menerus-menerus. Karena betul-betul Kristus hidup dan seperti dia hidup. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, inilah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak melihat firman, dia tidak hanya melihat persiapan firman sebagai hal yang begitu saja, tapi dia melihat Kristus yang hidup. Dan lebih daripada itu lagi, karena dia punya jemaat. Setiap minggu pagi pada waktu jemaat, dia mengharuskan jemaatnya melakukan lagu Paskah. Mau minggu apapun
mau Natal, mau apapun, harus ada lagu tentang kebangkitan Yesus. Harus ada lagu Paskah. Bapak Ibu sekalian, seorang yang menemukan Yesus, yang melihat Yesus, di mana kebergantungannya bukan pada diri sendiri, tetapi kepada anugerah Allah. Itulah yang membuat dia melakukan satu perubahan besar. Dia tidak menangis tentang keadaannya, tetapi dia bersukacita karena Kristus itu hidup seperti dia hidup saat ini. Bapak Ibu sekalian, biarlah Kristus yang kita peringati, bukan sekedar untuk kita merayakan. Kalau anak-anak sekolah minggu dengan telur, mungkin kita merayakan dengan mengucapkan salam dan segala macam. Tapi hari ini kita merayakan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itulah kebangkitan Kristus. Kristus yang ada di diri kita. Kita tidak perlu menangisi tentang segala keadaan yang ada. Karena Kristus hidup di dalam diri kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali boleh mengingatkan kepada kita. Apa yang kita tangisi? Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, bukankah sukacita surgawi seharusnya yang harus kita beritakan? Bukan tangisan, keluhan, ratapan kita. Bapak Ibu sekalian, dibekal yang baik bagi setiap kita. Karena kebangkitan Kristus itulah yang menimbulkan harapan bagi setiap kita. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman percaya kita. Tapi kebangkitan Kristus akan menjadi sia-sia kalau tidak hidup dalam diri kita. Mari kita merayakan Paskah dengan meyakini Kristus hidup dalam setiap kita. Tidak perlu lagi kita menangis. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Apapun yang ada dalam diri kita, mari kita merayakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dan Yesus hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiada hal yang lebih indah dari hidup kami selain kami melihat Tuhan, menemukan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami meyakini Kristus hidup di dalam diri kami. Tuhan singkapkan yang menghalangi mata kami, baik itu tangisan maupun arah pandang kami. Tapi senantiasa arahkan mata kami kepada Engkau dan memberikan telinga kami untuk mendengar suara-Mu, meyakini Engkau yang hidup, yang bisa berbicara dan menyapa kepada kami semua. Tuhan, biarlah Engkau yang hidup itu di tahun 2019 bersamaan dengan ada peristiwa besar di dunia ini tentang COVID-19, tentang virus corona. Kami melihat Tuhan, hati dan pikiran kami tidak fokus lagi kepada virus corona ataupun yang disebabkan oleh virus corona. Tapi kami mau melihat Tuhan, dan biarlah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebuah pandangan baru, cara melihat baru Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Engkau leluasa bekerja setiap kami. Beri pada kami hati yang bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Kalau Tuhan hidup bagi setiap kami, maka tidak ada yang istimewa atau berat bagi kami sekalipun. Yang ada adalah pengharapan yang kuat kepada Engkau yang memberikan hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian,
Bapak Ibu tetap ada di rumah, tidak perlu buka speakernya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menandai perayaan Paskah kita. Saya ingin mengatakan bersama-sama, Bapak Ibu bisa tirukan perkataan saya. Kristus hidup. Kristus hidup. Kristus hidup. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh belajar melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kalau kita boleh merayakan Paskah hari ini, kita boleh belajar dari Maria, yaitu air mata. Kalau kita menghadapi masalah, dengan kita hadapi dengan air mata, kita bawalah semuanya di dalam doa, supaya kita boleh mampu melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat arah yang benar, tidak melihat arah yang keliru. Jangan kita terpaku pada kubur, terpaku dengan masalah, tapi kita harus membawa di dalam kemenangan Kristus yang ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak melihat dan kita melupakan Tuhan. Tapi kita mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita, yang selama ini kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa hidup ini tidak akan sejalan dengan apa yang kita mau. Tapi biarlah kita senantiasa bergantung pada Tuhan. Kita akan menutup ibadah Paskah hari ini. Kita akan menutup dengan satu lagu yang boleh memberikan kekuatan buat kita semuanya. Tidak kita pernah meragukan akan kasih Yesus. Kasih setia Tuhan. Setiap waktu di dalam hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun di dalam dunia ini kita seringkali menghadapi masalah, meski langit tampak suram, awan gelap selalu menghadang di dalam kehidupan kita ini. Tapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan diri kita. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nanti doa berkat dan juga untuk pengakuan iman rasuli, komitmen kemuridan saya serahkan pada Bapak Edi.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan saat teduh. Tuhan memberkati.